Selamat datang di podcast perdana Pustakawan Bank Indonesia Papua. Perkenalkan, nama saya Hartati Nenggolan. Hari ini kita akan membahas terkait cara pembuatan videografi. Sobat Rupiah, tahu nggak apa itu videografi? Yaps, benar sekali. Videografi merupakan media yang digunakan untuk merekam kejadian menjadi satu gambar dalam bentuk video ataupun suara. Kalian tahu nggak, Sobat Rupiah? Videografi yang berkualitas itu membutuhkan keahlian dan pengetahuan yang mendalam mengenai teknik pengambilan gambar dan editing. Karena hasil videografi yang berkualitas akan dapat dinikmati oleh semua orang. Saat ini, kebutuhan akan pembuatan videografi semakin meningkat. Videografi bukan hanya digunakan dalam industri hiburan, namun berbagai pekerjaan dapat dikemas menjadi video yang menarik. Di depan saya telah hadir seorang videografi handal, Kakak Miron. Halo. Halo Kak, apa kabar? Puji Tuhan, baik sekali. Salam sehat ya. Yap, salam sehat. Sebelum saya menanyakan yang lebih mendalam, saya ingin bertanya kepada Kakak Miron. Siap. Apa yang membuat Kakak menyukai videografi dan dari umur berapa Kakak menyukai bidang tersebut? Silakan Kak. Oke, terima kasih. Jadi kalau videografi sendiri mungkin saya baru geluti sekitar awal tahun 2018-an begitu. 2018 Itu videografi. ya. Tapi sebelum dari 2018 itu macam dari 2015-an saya sudah memang terjun di dunia fotografi, tapi yang non komersial begitu. Jadi masih sekedar hobi saja. Hobi ya. Terus dari 2014, 15, 16 sampai 18 ke sini saya lihat kayak macam di Tanah Papua sini tuh pemain foto sudah terlalu banyak sekali. Tapi kalau videografi sendiri masih karena kurang, jadi saya berniat untuk pindah atau belok sedikit ke arah videografi daripada fotografi. Jadi saya mulai tekuni videografi dari 2018 sampai dengan yang sekarang ini. Tapi dari 2019 baru saya mulai terjun ke yang lebih komersial gitu. Jadi yang bisa menghasilkan begitu, bukan hanya sekedar hobi gitu. Oke. Yep. Jadi Seperti belajarnya dari tahun 2018 ya untuk videografi, Ya, tetapi betul untuk sekali. yang komersil dari tahun 2019 Iya, ya. betul sekali. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, apa sih tahapan-tahapan dalam pembuatan videografi itu? Tahapan-tahapan, jadi maksudnya macam pembuatan videonya sendiri gitu. Ya, Kalau pembuatan videonya sendiri itu tahapan-tahapannya kita kembali lagi ke konsep begitu. Jadi misalnya kita mau buat video tentang cerita tentang apa begitu. Jadi misalnya kalau kita macam kayak di musik video begitu kan, saya juga sering garap juga jadi macam musik video, wedding. Jadi tahap-tahap sebelum mengambil video tersebut kita harus punya konsep dulu. Kira-kira konsep apa yang kita mau cerita lewat musik video ini atau wedding film ini atau pre-wedding film ini. Jadi konsep apa yang mau kita jual lewat video tersebut. Jadi kalau kita sudah punya konsep, terus kita mulai cari misalnya kayak itu kalau saya sendiri saya bisa lakukan kayak setelah bangun konsep, terus cari musik dulu. Musik apa yang saya mau gunakan mendukung ya, untuk video itu ya. Video itu gitu. Jadi kadang juga saya biasa dapat ide selain dari konsep yang saya buat, saya dengarkan musik terus karena musik itu banyak berikan saya inspirasi, jadi saya bisa cari konsep juga, cari jenis movement gambar apa yang saya inginkan dalam video tersebut itu melalui musik. Jadi persiapan tahapan seperti itu. Jadi konsep, musik. Terus jenis-jenis misalnya saya mau dalam sebuah video itu mau jenis gambarnya lebih warm atau lebih cool begitu, saya bisa juga pikirkan sebelumnya juga. Jadi sebelum shoot saya juga sudah punya gambaran seperti itu. Jadi jenis pakaian apa yang nanti subjek dalam video tersebut dong gunakan itu saya sudah harus pikirkan juga. Jadi tahap-tahap syutingnya gitu. Ya, nanti Kakak ajar ya kalau mau bikin videonya warm itu gimana. Iya. Betul, siap. Mungkin Kak Myron bisa kasih contoh, misalnya kan Kakak sebelum terjun ke videografi, Kakak dari fotografi. Iya, betul. Nah, kalau dari fotografi itu Kakak bisa contohkan kalau misalnya kalau kita menggunakan kamera handphone gimana, atau kalau hasil kualitas gambar dari kamera itu gimana? Silakan, jadi Kak. Dari segi kualitas dari penggunaan device seperti HP dengan kamera gitu ya. Kalau untuk sekarang ini memang kita tahu bahwa macam ada beberapa jenis kamera yang dia punya kualitas sudah kurang lebih sudah hampir setara dengan kamera-kamera DSLR pada umumnya atau kamera digital begitu. Misalnya kayak mungkin iPhone dari perkembangan digitalnya sudah bagus, tapi kalau mau dilihat dari sesi
kualitas seperti kedalaman gambar begitu untuk DSLR sendiri dia masih jauh di atas daripada kamera HP kalau kualitas ya. Tapi kalau untuk apa penggunaannya hanya untuk di sosial media, untuk upload di Instagram dan lain-lain semacam itu menggunakan HP itu sudah bisa. Tapi kalau untuk penggunaan semacam di semacam di layar lebar, pembuatan film gitu tuh memang kalau gunakan HP agak kurang maksimal begitu secara kualitas, dari segi kualitas begitu. Kita kalau mau tahu itu kualitas handphone itu sudah bagus atau itu ada nggak? Misalnya harus ISO berapa? Betul. Itu bisa dijelaskan? Jadi hal-hal semacam itu. Jadi kekurangan dari penggunaan device seperti HP begitu kan, kita tidak bisa setel secara manual macam penggunaan ISO-nya, atau shutter speed-nya, shutter speed-nya, hal-hal seperti itu kita tidak bisa gunakan atau tidak bisa setting secara manual di HP. Namun kalau menggunakan kamera digital, hal-hal semacam itu bisa kita kontrol begitu. Jadi itu sedikit kelebihan dari penggunaan kamera digital dibandingkan dengan device seperti mobile gitu, semacam begitu. Jadi itu beberapa kekurangan dan kelebihan dari device yang kita bisa gunakan untuk pembuatan video sendiri, seperti itu. Mungkin kakak bisa jelaskan lagi cara setting kamera sehingga kita bisa tahu nih angle apa yang pas atau pergerakan kameranya gimana atau komposisi gambarnya. Mungkin kakak bisa jelaskan lagi. Oke, kalau ada gambar bisa ditunjukkan kak. Baik. Jadi dari segi kalau settingan kamera sendiri itu semua tergantung dari videografer atau fotografer yang menggunakan kamera tersebut. Karena kalau orang tersebut dia sudah pahami tentang yang paling dasar tuh seperti segitiga exposure atau exposure triangle ini. Jadi kalau sudah menguasai basic ini itu untuk membuat sebuah gambar sesuai dengan keinginan artis tersebut itu sangat mudah sekali. Jadi settingan dasar itu yang harus kita pahami itu semacam ini. Jadi dia punya exposure atau segitiga exposure ini. Jadi yang diafragma tadi seperti aperture terus ISO-nya itu. Jadi tiga hal dasar ini kalau kita sudah pahami untuk settingan ke kamera terus jenis gambar seperti yang kita mau bagaimana itu kita bisa kontrol menggunakan tiga hal dasar ini gitu. Karena dalam penggunaan shutter speed yang terlalu slow juga dia akan berikan efek yang berbeda dibandingkan menggunakan shutter speed yang tinggi begitu. Jadi perbedaannya tuh kayak semacam di shutter speed tinggi bisa digunakan di action movie, itu dia bisa gunakan itu shutter speed yang tinggi. Sedangkan kalau shutter speed yang slow itu bisa macam gambar dia macam blur, pergerakan lambat itu karena shutter speednya pakai slow begitu. Jadi tergantung dari keinginan artis gitu, dia mau buat create gambar seperti apa begitu. Jadi kalau sudah paham yang dasar settingan ini itu sangat mudah sekali untuk. Itu biasanya ada nggak standarnya biasa? Kak Miron pakai ini biasa kalau shutter speednya itu biasa normalnya sekian. Oke, ya. Betul. Kalau normalnya itu secara itu dia biasa bilang tuh macam 180 degree rules. Jadi digunakannya itu shutter speed itu double frame rates yang digunakan. Jadi misalnya dalam kamera-kamera digital itu ada yang namanya frame rates. Jadi frame rates kayak 25 frame per second, 60 frame per second, 120 frame per second semacam itu. Jadi untuk penggunaan shutter speednya itu dikali 2 dari frame rates yang digunakan. Jadi misalnya kalau saya gunakan 24 frame per second, shutter speednya 50. Karena 24 kali 2 50. 48, tapi karena di kamera tidak ada 48, yang paling terdekat cuma 50, jadi pakai 50 begitu. Kalau misalnya frame FPS-nya kita pakai misalnya let's say kayak 120 frame per second, kita bisa gunakan shutter speed-nya 240. Itu yang supaya gambarnya ketika dilihat lebih enak begitu ketika pengambilannya. Tapi itu kita bisa juga ikut itu, bisa juga kita merusak atau membongkar atau tidak mengikuti aturan tersebut. Tergantung keinginan dari artis itu sendiri gitu. Dia mau ciptakan karya seperti apa begitu. Seperti itu mungkin untuk yang macam settingan dasar gitu. Tapi kalau yang settingan dasar itu untuk mendapatkan exposure yang benar gitu di gambar. Tapi seorang artis bisa menggunakannya sesuai keinginan-keinginan yang ingin dibuat, seperti yang tadi saya bilang kayak mau buat slow motion atau gambar yang slow atau gambar yang cepat gitu. Semacam itu. Kita bisa buat untuk satu video. Pembuatan lebih ke editing step atau pengambilan? Editingnya aja. Kalau editingnya sendiri, misalnya pertama kan kita
ini buat videonya dulu, nanti kita pakai kameranya ini. Iya, atau- iya, iya, betul. Oh, jadi dari proses pengambilan Iya. sampai edit begitu. Kalau pengambilan sendiri seperti yang tadi saya bilang, jadi kita harus punya konsep dulu. Iya.